Selamat siang, kita ketemu di mata kuliah pengantar eh, metodologi penelitian dan pada hari ini kita akan bergabung dengan kelas yang harusnya masuk di jam 3 sore, tapi karena kelas yang jam 3 sore itu juga di jam yang sama, di jam 1 ini, begitu Anggia ya, Anggia sudah bergabung. Jadi nanti akan bergabung kelas 3 sore di jam 1 ini untuk mata kuliah yang sama, supaya Ilham, kita apa? mengefektifkan ya waktu ya Ilham. di selama kita daring ini. Nanti kalau kita luring akan dipisahkan kelasnya. Ya. Baik, minggu lalu saya sudah membagi RPS yang khusus untuk metodologi penelitian dan itu ada beberapa saya mencoba share. Ya, ya itu ada beberapa pertemuan yang akan kita sama-sama mengikuti. Ya, pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15 ya. 15 atau 16 maksimal dan di beberapa pertemuan terakhir itu akan ada beberapa Eh, agenda yang mana share agenda itu poster adalah ini kapan? mempresentasikan beberapa Hah? tugas yang menjadi contoh Share Iwan saiki. ya proposal skripsinya nanti yang akan ditugaskan di mata kuliah ini. Nah, untuk tugas ya tugas setiap pertemuan akan ada tugas. Ya, setiap pertemuan akan ada tugas. Misalnya, pada pertemuan hari ini adalah mencari semua individu mencari artikel internasional itu 80%, kemudian 20%-nya artikel nasional. Yang mana nanti artikelnya itu adalah yang terkait dengan rencana Anda semua akan mengambil eh, tema skripsinya apa, gitu ya. Jadi kalau ada yang mengambil mata kuliah atau skripsinya tentang pertumbuhan ekonomi, maka artikel yang dikumpulkan adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari jurnal internasional 80% dan jurnal nasional 20%. Berapa banyaknya, semakin banyak semakin baik, semakin bagus gitu ya. Jadi sebanyak-banyaknya nanti kita mencoba eh, bagaimana caranya mencari artikel yang sebanyak-banyaknya. Jadi tidak ada alasan bahwa sangat susah mencari artikel. Ya, itu pertemuan hari ini. Kemudian minggu depan eh, tugasnya terus berlanjut gitu ya. Hari ini tugasnya mencari artikel, maka minggu depan tugasnya adalah memetakan artikelnya. Artikel pertama itu Anda buatkan satu paragraf, ya Anda buatkan satu paragraf. Eh, penulisnya siapa, judulnya apa, kemudian temuannya apa? Itu satu paragraf atau dua paragraf. Penulis B, judulnya apa, temuannya apa, itu dibuatkan satu atau dua paragraf. Nah, itu tugas berikutnya. Nah, itu ya. Kemudian tugas minggu depannya lagi adalah membuat latar belakang penelitian. Jadi begitu terus. Akan seperti itu terus sampai pada pertemuan kesekian. Akhirnya proposal penelitiannya sudah jadi, draftnya sudah jadi. Nah, itu tugasnya per individu ya. Jadi tugasnya tidak sekaligus tapi bertahap. Tahap satu, tahap satu, tahap satu, tahap sampai selesai. Nah, di dalam tahap pertemuan Anda ingin bertanya terkait dengan tugas sebelumnya. Nah, itu kita bisa review.
ada yang tidak dimengerti tugas yang diberikan pada minggu lalu. Nah, kita bahas di minggu pas kita bertemu di minggu berikutnya. Itu tugasnya sampai di pertemuan 13, 14 atau 12, 13, 14 eh, kita bedah tugas yang Anda buat, gitu kan ya. Dan siapa yang akan dibedah pada pertemuan itu mungkin dua atau tiga judul atau empat judul, empat proposal kita bedah sama-sama. Mana yang perlu diberikan masukan, mana yang diperankan dan seterusnya kita bedah sama-sama. Itu ya, ini RPS-nya. Kemudian nanti Anda mencoba masuk ke dalam websitenya Fakultas Ekonomi. Ya, di dalam Fakultas Ekonomi websitenya itu ada menu terkait dengan dokumen ya. Ini ada dokumen. Nanti tolong dicari di dokumen itu terkait dengan pedoman untuk mahasiswa ya, pedoman buat mahasiswa tentang dokumen karya akhir. Nah, ini Anda download. Kemudian di sana terdapat berbagai macam dokumen, lalu Anda download ya. Yang Anda download adalah pedoman penulisan proposal skripsi. Ya. Nah, ini Anda download. Nah, ini Anda baca, tolong dibaca ya pedoman ini, sehingga dalam mengerjakan tugasnya setiap minggu itu tidak lari dari apa yang ada di dalam pedoman ini ya. Nah, di dalam pedoman ini sudah diuraikan terkait dengan mulai dari judul, abstrak, paragraf, kemudian bab satu, bab 2 dan seterusnya ya. Nah, ini Anda sesuaikan ya. Misalnya tugas Anda kan membuat proposal skripsi bab satu isinya apa. Nah, ini Anda sesuaikan bab satu pendahuluan, bab satu latar belakang penelitian. Ini kalau penelitiannya kualitatif ya. Kemudian kalau penelitiannya kuantitatif itu sedikit berbeda. Bab satu latar belakang, fokus penelitian, ya, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Jadi antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, bab satunya itu ada perbedaan. Nah, ada perbedaan, apa sih satu dua dan seterusnya. Nah, ini tolong diperhatikan, ya. Jangan sampai mencontoh, misalnya ini sesuai dengan skripsi kakak seniornya yang sudah selesai. Padahal mungkin kakak seniornya tidak mengikuti pedoman ini yang kebetulan selesai tahun 2019, tahun 2018, 2017 dan seterusnya yang tidak sesuai dengan pedoman terakhir. Nah, nanti tugasnya eh, akan dibedah satu-satu ya. Bab satu kita bedah latar belakang, pertanyaan, tujuan, manfaat, dan seterusnya. Itu akan kita bedah. Oke, itu ya. Kemudian bab 2 juga sama. Bab 2, lalu bab 3, ya, bab 3 dan seterusnya. Ya, bab 2 juga sama ya, ada yang berbeda antara kuanti dan kuali dan metode penelitian. Nah, ini harus disesuaikan antara kuantitatif dan kualitatif. Itu ya tugasnya. Ada yang mau bertanya terkait dengan tugasnya setiap minggu yang dikerjakan berdasarkan step by step dari pengumpulan artikel, pemetaan, judul, latar belakang, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Ada yang mau bertanya terkait tugasnya? Apakah
mau ditugaskan sekaligus atau kita satu-satu atau seperti apa yang tidak memberatkan kalau satu-satu ya mulai dari artikel kemudian sampai bab 3 itu per pertemuan itu saya kira lebih ringan dibandingkan dengan sekaligus. Udah mau bertanya terkait tugas? Izin bertanya, Prof. Ya, monggo, Rizky. Eh, untuk cakupannya itu ekonomi aja atau sama pendidikan, Prof? Nah, tema yang akan Anda kerjakan adalah berdasarkan nanti minatnya menulis apa. Ya, misalnya Rizky minat menulis skripsi terkait dengan pendidikan. Maka temanya tentang pendidikan, artikelnya tentang pendidikan. Ya. Lebih spesifik lagi pendidikan apa? Misalnya tentang hasil belajar. Ya, jadi temanya Rizky tentang hasil belajar untuk skripsinya nanti, maka tugasnya adalah mencari artikel tentang hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, misalnya gitu ya. Variabel apa saja yang mempengaruhi hasil belajar, dan seterusnya itu semuanya dicari artikel terkait dengan hasil belajar. Kemudian ada juga yang minat di ekonomi, gitu ya, ekonomi makro. Ingin meneliti terkait dengan eh, pendapatan nasional, gitu ya. Maka Anda mencari artikel terkait dengan pendapatan nasional. Faktor apa saja atau variabel apa saja yang mempengaruhi pendapatan nasional. Itu dicari. Nah, porsinya untuk yang internasional itu 80% dan nasional 20%. Itu kan ya. Nah, saya kira strateginya mencari artikel adalah ketika Anda sudah dapat master artikel gitu ya, Anda dapat artikel di Scopus, Q1, Q2, dan seterusnya, maka itu Anda saja yang telusuri. Ya, master artikel itu kan banyak referensinya. Kalau Anda menemukan artikel di Scopus, itu referensinya itu 80% artikel semua. Ya, daftar pustakanya artikel semua, 80% rata-rata artikel. Nah, Anda cari, Anda telusuri, Anda browsing referensi yang digunakan oleh artikel pertama yang Anda temukan, gitu ya. Artikel pertama judulnya tentang pendapatan nasional. Ya, referensinya ada 20 atau 30. Maka artikel yang ada di dalam referensi yang ada di dalam artikel pertama itu Anda cari semua, gitu. Anda telusuri semua. Jadi sangat gampang mencari artikel. Nah, referensi pertama yang digunakan oleh artikel master tadi itu kan ada referensinya juga, ya. Jadi artikel pertama, referensi pertama itu kan punya referensi juga. Itu Anda cari lagi. Demikian seterusnya seperti apa ya? Jadi Anda tidak kehabisan artikel gitu ya. Dan kalau Anda gunakan strategi itu, maka Anda memiliki seperti penelusuran artikel si A mensitasi si B, si B mensitasi si C, dan seterusnya begitu, seterusnya. Nanti kita contohkan ya pada pertemuan kapan kita contohkan mencari. Itu ya Rizky ya. Baik, Pak. Ada yang Terima minat kasih. di pendidikan, monggo silakan mencari yang pendidikan. Yang non pendidikan, silakan mencari yang non pendidikan. Cuma catatan saya adalah jangan mencari tema di luar yang pendidikan ekonomi. Misalnya Anda mencari tema tentang marketing, keuangan, ya, akuntansi dan seterusnya. Itu ya. Pengaruh misalnya Anda ingin meneliti tentang minat beli masyarakat,
Nah, itu kan bagiannya orang marketing, orang manajemen, dan seterusnya. Nah, kecuali misalnya Anda mixkan, ya Anda memixkan antara pendidikan ekonomi, ilmu ekonomi, mikro makro dengan bidang lain, itu boleh saja. Tapi kalau murni bidangnya adalah manajemen, itu hindari. Anda mixkan antara pendidikan ekonomi dan bidang ilmu yang lain. Gitu ya. Tapi kalau murni bidang ilmu yang lain, nah, lebih bagus Anda pindah jurusan saja. Ya, salah jurusan atau salah menulis draft proposal skripsinya. Ya. Dan itu sering saya temui, mereka menulis tentang murni manajemen atau murni akuntansi atau murni bidang lain. Itu Anda mixkan. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita mencoba berdiskusi, ya, kita mencoba kenapa sih, kenapa Anda menulis skripsi? Kenapa Anda melakukan penelitian? Kenapa Anda mengambil sampel penelitian, mengambil data penelitian? Anda mengumpulkan banyak artikel, Anda bedah, Anda mengumpulkan banyak teori, kemudian Anda susun dalam bentuk penelitian skripsi, kan, gitu ya. Nah, sebelum ke sana berarti kan kita harus memahami dulu apa itu research, ya. Nah, dari definisi yang kita bisa lihat sama-sama bahwa riset itu memiliki banyak arti kata yang berbeda, ya, yang meskipun endingnya sama, ya. Riset itu terdiri dari dua kata, ya, terdiri dari dua kata, re dan search. Re dan search. Re dan search itu berarti didefinisikan adalah mengulang, ya. Mengulangi, mencari lagi, ya, meneliti kembali apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, ya, atau mempertanyakan kembali apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Itulah sebabnya kenapa satu variabel itu terus berulang-ulang dilakukan, ya. Hasil belajar itu berulang-ulang kali dilakukan oleh orang lain, meneliti hasil belajar berkali-kali dilakukan itu karena setiap orang mempertanyakan, ya, mempertanyakan apakah hasil belajar itu dipengaruhi oleh lingkungan, faktor ekonomi, oleh kualitas sekolah, macam-macam, gitu ya. Sehingga di research, dicari kembali. Kemudian ada yang mengartikan bahwa riset itu adalah menanyakan kembali, mempermasalahkan kembali. Jadi, hasil belajar sudah diteliti oleh kakak seniornya tahun lalu. Hasilnya ABCD. Anda baca tulisannya, Anda baca artikelnya, tapi ternyata Anda ingin meneliti ulang tentang hasil belajar, gitu ya. Anda mempertanyakan kembali, Anda mempermasalahkan kembali, apakah benar bahwa hasil belajar itu dipengaruhi oleh ABCD? Ya, Anda mengulang kembali. Kemudian bisa diartikan memeriksa ulang, ya, mengkaji ulang, menguji ulang, menganalisa ulang, mengolah data ulang, ya, mengumpulkan ulang, dan kontribusinya eh, berbeda tentunya dari yang apa yang dilakukan oleh si A, si B, si C, dan seterusnya. Nah, itu riset, ya, kita menyamakan persepsi, menyamakan pendapat bahwa riset itu adalah meneliti ulang, memeriksa ulang, mengkaji ulang, dan seterusnya. Jadi kalau ditanya apa itu riset, ya meneliti ulang.
membahas ulang, mengkaji ulang, dan seterusnya. Ya, itu definisi riset. Kemudian, mengapa melakukan penelitian? Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa melakukan penelitian? Ya, itu ya. Eh, yang pertama adalah berangkat dari masalah. Ya, ini tolong diperhatikan. Kita selalu berangkat dari masalah. Orang bilang no problem, no research. Tidak ada masalah, tidak ada penelitian. Ya, tidak ada masalah, tidak ada penelitian. Jadi kalau tidak punya masalah ya skripsinya tidak jadi. Nah, bagaimana mencari masalah? Itu kan pertanyaannya. Bagaimana mencari masalah? Mencari masalah tentu yang pertama adalah dengan yang sesuai dengan tugasnya tadi, ya, pemetaan, pemetaan teori kan, atau artikel, pemetaan teori atau artikel. Dari sekian puluh artikel yang Anda kumpulkan, Anda baca, Anda bedah, ya, Anda petakan, lalu Anda telaah isinya, tentu kan akan muncul pertanyaan, gitu ya. Nah, dari sekian artikel ini kok belum ada yang meneliti tentang ABCD, gitu kan ya. Atau diteliti ABCD tapi masih ada yang kurang, gitu ya. Maka akan muncul masalah, gitu. Akan muncul pertanyaan dari pembaca yang memetakan artikel sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah dari fakta. Ya, Anda lihat sekitar, gitu ya. Anda ingin melihat misalnya hasil belajar mahasiswa PE itu kok rata-rata di bawah 3,5. Ada apa gitu? Ada masalah apa sehingga rata-rata IPK hasil belajar mahasiswa PE itu di bawah 3,5? Apa faktornya? Nah, itu masalah itu berdasarkan pada fakta. Bagaimana mencari fakta? Anda tinggal ke staf akademik PE, tolong dong carikan tentang sebaran IPK mahasiswa PE tahun 2000 sampai 2024 gitu misalnya ya. Anda buatkan pemetaan ternyata memang rata-ratanya di bawah 3,5. Anda cari di sini kan ya dengan pendekatan fakta. Kemudian yang ketiga ya dengan asumsi gitu ya. Asumsi dari Anda. Anda menebak menebak-nebak bahwa eh, rata-rata IPK hasil belajar PE itu 3,5 ke bawah. Karena Anda membuat asumsi ini karena dari IPK Anda sendiri, dari IPK teman kiri kanan Anda, beberapa diskusi dari teman-teman Anda, angkatan sebelumnya, Anda memperoleh informasi bahwa rata-rata mereka IPK-nya di bawah 3,5. Maka Anda berasumsi bahwa rata-rata IPK keseluruhan pendidikan ekonomi yang jumlahnya 500 orang itu di bawah 3,5 gitu, ya. Ini berdasarkan masalah gitu ya. Kemudian ya berikutnya ya ini definisi dari research ya. Kemudian alasan yang ketiga adalah kenapa melakukan penelitian itu karena ingin mengeksplorasi ya, mengeksplorasi sesuatu yang belum diketahui ya. Kemudian studi belajar mengetahui sesuatu yang baru gitu ya. Kita melakukan penelitian karena ingin belajar mengetahui sesuatu yang baru. Karena ketika kita melakukan penelitian, tentu kita memperoleh informasi dari lapangan bahwa ada hal-hal yang terjadi di luar sana yang tidak kita ketahui,
Nah, itu kita bisa peroleh. Kemudian membangun pengetahuan yang baru. Nah, membangun pengetahuan yang baru tentang sesuatu yang belum kita ketahui sebelumnya, gitu ya. Nah, itu makanya perlu dilakukan sebuah penelitian. Nah, penelitian yang Anda lakukan adalah tentu skripsi. Sehingga skripsi Anda tolong kalau Anda mau berbeda dibandingkan dengan yang lain, itu Anda memiliki novelty. Jadi kalau skripsinya tidak ada yang berbeda dibandingkan dengan orang lain, dengan teman-temannya yang sudah selesai, buat apa membuat skripsi yang sama? Kecuali Anda punya novelty. Judulnya sama, temanya sama, permasalahannya sama, tapi Anda punya novelty dari penelitian skripsi Anda, itu kan eh, ada pembeda dari skripsi Anda dibandingkan dengan orang lain. Novelty itu apa? Ada yang tahu apa itu novelty? Apa itu novelty? Baruan bukan, Prof? Kebaruan. Iya, Prof. Ya, kebaruan, eh, temuan baru, ya, informasi yang baru, membedakan antara Anda dengan yang lain. Kemudian apa yang dikejar ketika Anda menulis skripsi? Melakukan penelitian, lalu menyusun sebuah skripsi. Ya, tentu Anda akan, intinya adalah Anda memiliki satu kontribusi yang muncul dari pemikiran Anda sendiri dalam bidang pengetahuan, untuk membangun pengetahuan. Ya. Intinya adalah Anda punya pemikiran, kontribusi pemikiran dalam bidang pengetahuan dari Anda sendiri, gitu ya, yang Anda bisa eh, simpan di perpustakaan yang bisa dibaca oleh adik-adik Anda, gitu kan ya. Jadi pemikiran orisinal dan eh, nah, cara untuk supaya original contribution to knowledge ini kita dipakai oleh orang lain adalah kita tinggal melihat citasi kita, gitu ya. Jadi Anda kan membuat artikel misalnya, gitu ya. Anda membuat artikel, lalu ini dipublikasi baik di jurnal nasional maupun di internasional. Nah, untuk mengetahui bahwa karya Anda dibutuhkan dipakai orang lain adalah dengan melihat citasi. Sudah berapa orangkah yang mensitasi karya Anda, skripsi Anda, artikel Anda, gitu ya. Nah, itu bermanfaat. Anda punya manfaat, tulisannya ada manfaat. Cara melihat citasinya tentu kan ada dari Google Scholar. Nah, kalau Anda publikasi, Anda pasti punya Google Scholar. Ya. Berapa orang yang mensitasi Anda? Anda bisa lihat di Google Scholar. Satu orang kah, dua orang kah, tiga orang kah, ya. Juga bisa dilihat kalau kalau artikel Anda terbit di Scopus, bisa dilihat di Scopus. Nah, kalau semakin banyak yang mensitasi karya Anda, itu akan Anda memiliki rekam jejak namanya H-index. 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 H-index ini semakin tinggi H-index Anda, maka semakin banyak orang lain yang mensitasi karya Anda. Gitu. Nah, berarti kan Anda punya manfaat menulis skripsi. Gitu. Gitu ya, Anda punya manfaat menulis skripsi, disitasi oleh orang lain. Di UNJ gitu ya, kalau Anda lihat, sitasi yang paling nomor satu, yang paling tinggi di UNJ itu adalah dosen PE.
FEB UNJ. Kalau di UNJ ya, itu citasi nomor satu di UNJ, dosen. Karya-karyanya paling banyak reference, disitir oleh orang lain. Nah, itu dari dosen kita. Nah, kan kan sesuatu yang bermanfaat ketika artikel Anda itu dipublikasi di jurnal yang bereputasi, kemudian banyak yang mensitir, banyak yang mengutip gitu ya. Nah, itulah manfaatnya. Kayak gitu ya, itu apa yang dikejar sih dalam penelitian. Kemudian apalagi yang dikejar dalam penelitian, saya kira banyak. Yang pertama misalnya kalau saya melihat, teman-teman dosen melihat, ya karena saya pasti akan mencari talent gitu. Siapa mahasiswa yang punya eh, minat besar, minat besar di penelitian, tentu akan dijadikan sebagai asisten riset. Dan itu sudah banyak sekali mahasiswa baik dari prodi PE, akuntansi, manajemen dan seterusnya yang saya jadikan sebagai asisten riset atau dosen-dosen lain jadikan sebagai asisten riset karena dia punya kemampuan penelitian yang lebih bagus. Ya, itu ya. Kemudian berikutnya harus Anda bisa membedakan antara eh, skripsi, tesis, dan disertasi. Anda harus bisa bedakan kalau S1 itu adalah skripsi tentunya ya. Kemudian kalau S2 itu adalah tesis dan S3 itu adalah disertasi. Nah, karena Anda hanya sebatas skripsi saja, belum menyusun tesis, maka tugasnya hanya sebatas menguji saja. Hanya sebatas menguji, ya. Belum sampai pada pengembangan, apalagi menemukan sebuah teori. Apa artinya menguji? Misalnya begini, ada teori yang mengatakan bahwa tingkat bunga, ya, tingkat bunga itu mempengaruhi pendapatan nasional, ya, mempengaruhi pendapatan nasional. Ini kan ada teorinya ya. Ada teori yang mengatakan tingkat bunga mempengaruhi pendapatan nasional. Anda tinggal menguji saja. Apakah benar tingkat bunga itu mempengaruhi pendapatan? Nah, cara mengujinya tentu Anda kumpulkan data tingkat bunga setiap tahun, selama berapa tahun, 10 tahun kah, 20 tahun kah, atau 25 tahun kah. Kemudian data tentang pendapatan nasional 25 tahun misalnya gitu ya. Lalu Anda uji dengan pendekatan misalnya entah itu dengan regresi, entah itu dengan eh, apa SEM, ya, structural equation model, entah itu dengan pendekatan lain-lain gitu ya. Nah, Anda uji bahwa teori ini betul apa tidak. Nah, Anda sebatas ini saja yang menguji teori. Anda hanya menguji saja bahwa apa yang diteorikan oleh orang lain, Anda buktikan saja, gitu ya. Nah, itu sampai di sana saja skripsi. Ini sampai di sini saja. Anda buktikan teori sehingga apa yang sering ditanyakan oleh dosen pembimbing ketika Anda ketemu datang dengan membawa judul, gitu ya. Mana teorinya? Mana teori
aplikasinya, mana teori pendukungnya, mana teori utamanya gitu ya. Karena kan Anda akan menguji teori itu. Itu yang ditanyakan oleh dosen pembimbing ketika Anda datang dengan judulnya. Nah, nanti ketika beberapa pertemuan ke depan, Anda jangan memulai dari judul, gitu ya. Jangan berangkat dari judul ketika menyusun proposal. Karena apa? Kalau Anda berangkat dari judul, ya, maka Anda akan tersandra gitu ya. Anda akan tersandra oleh judul. Bentuk sandranya apa? Bentuk terkungkungnya apa? Kalau Anda berangkat dari judul, tidak ada teorinya apa, tidak ada artikel pendukungnya apa, tidak ada publikasi terkait dengan judul itu kan ya, itu kan sering menjadi masalah bagi mahasiswa-mahasiswa yang mau menyusun skripsi, karena dia selalu berangkat dari judul. Ya, nah kalau saya gitu eh, dan teman-teman dosen yang lain tentu selalu memprioritaskan ya pertama jangan berangkat berangkat itu dalam artian jangan memulai dengan judul, jangan memulai dari judul, karena itu tadi ya Anda akan susah teorinya, susah teorinya, susah artikelnya, gitu ya. Susah datanya. Anda akan tersandra oleh ini. Anda akan mengalami hal-hal semacam ini. Susah-susah gitu. Kalau berangkat dari judul. Tapi kalau misalnya tugas hari ini kan Anda melakukan pengumpulan, ya, pengumpulan artikel, ya, sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya, gitu ya. Kemudian Anda melakukan pemetaan, Anda melakukan pemetaan artikel, misalnya itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi, itu kan ya. Anda banyak mengumpulkan artikel tentang pertumbuhan ekonomi. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Anda kumpulkan banyak sekali artikel. Nah, permasalahan yang kedua, Anda sudah ya, permasalahan kedua Anda sudah atasi. Selesai kan ya masalah kedua. Kemudian kalau Anda melakukan pertama kali mengumpulkan artikel, ya, artikel pertama, artikel pertama tentang ya, tentang artikel pertama tentang eh, pertumbuhan ekonomi. Artikel pertama tentang pertumbuhan ekonomi, gitu ya, tentang pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini kan di dalam artikel itu sudah ada teori, teori ada ya. Maka permasalahan pertama yang di atas tadi Anda sudah bisa atasi. Permasalahan ini Anda sudah bisa atasi, ya. Kalau Anda berangkat dari artikel dulu atau pemetaan artikel, teorinya pasti ada. Karena di artikel itu pasti mengutip teori, ya. Nah, Anda bisa ambil teorinya. Teorinya Anda pakai.
ya. Nah, cuma saran saya jangan kutip langsung teorinya. Jangan kutip langsung dari artikel, ya. Jadi kalau Anda menemukan teori di artikel, jangan dikutip langsung. Ini warning saya ya. Tolong jangan dikutip langsung. Tapi Anda cari, Anda research gitu. Anda cari teorinya itu bukunya siapa gitu ya. Anda lihat referensinya, pengarangnya siapa, pengarang, judul, ya. Kemudian terbitan siapa. Nah, kemudian ini Anda cari. Ya, cara mencarinya terserah mau di Google Book gitu ya. Sekarang Google Book kan udah gratis. Google Book atau di Elsevier gitu ya, dan seterusnya. Kemudian Anda cari buku aslinya lalu Anda kutip teori yang sama yang digunakan oleh artikel yang Anda gunakan gitu ya. Jangan kutip langsung dari artikel tapi Anda cari buku aslinya. Gitu ya, supaya Anda tidak tidak melakukan plagiarisme kutip langsung dari artikel. Kemudian yang kedua supaya uh, ini ya, menghindari satu plagiat, yang kedua menghindari tidak originalnya artikel, tidak originalnya teori ya. Karena kalau Anda kutip dari artikel gitu, terkadang penulis dari artikel itu melakukan parafrase. Jadi terkadang penulis dari artikel yang Anda jadikan rujukan itu melakukan parafrase gitu ya, parafrase dari teori. Nah, kalau parafrase ini dikutip, kemudian Anda parafrase, Anda kutip, lalu orang lain mengutip, maka ini tidak akan original lagi, akan keluar dari konteks teori yang sesungguhnya. Ya. Ini ini kalau saya umpamakan kabar A, gitu ya, kabar A diterima oleh B, ya, lalu kabar ini si B menyampaikan ke si C atau si C mengambil kabar dari si B, lalu si C menyampaikan kepada si D, gitu ya. Si D menyampaikan kepada si E. Maka kabar yang sampai ke E itu sudah tidak original lagi. Itu sampai ke sini, ini bisa original, kabarnya bisa dipercaya. Tapi kalau dari sini ke sini gitu ya, itu sudah tidak original, kabarnya sudah tidak valid lagi, gitu ya. Itu sudah tidak valid. Yang sampai ke E dari sekian banyak orang-orang gitu, itu sudah tidak valid lagi. Oleh karena itu si E ya perlu mengkonfirmasi ulang langsung ke penyampai kabar pertama kali. Itu untuk menguji validnya kabar itu atau tidak valid kabar itu. Ya. Nah, sama juga dengan teori. Anda jangan mengutip teori yang dituliskan di dalam artikel untuk menghindari kasus seperti ini. Tapi Anda kutip langsung dari bukunya. Anda cari buku aslinya. Saya kira bukunya Adam Smith pun yang terbit tahun 1776 itu buku aslinya masih berseliweran di internet. Anda bisa cari.
gitu ya. Nah, untuk menghindari ini, tidak originalnya teori. Itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, Bapak saya ingin bertanya, boleh nggak Pak? Monggo, Dias. Oke, terkait dari penelitiannya itu dibebaskan ya Pak antara kuantitatif atau kualitatif dan untuk artikelnya itu ada minimal tahunnya Kak atau tidak? Terima kasih. Anda memilih kualitatif atau kuantitatif itu kembali pada mahasiswanya masing-masing. Meskipun nanti ada dosen pembimbing yang mengarahkan ke kuantitatif atau ke kualitatif, gitu ya. Tapi kalau Anda misalnya sudah mengumpulkan banyak artikel, sudah mengumpulkan teori, ya, sudah melakukan survei awal, Anda buatkan kerangkanya, Anda sudah buatkan draftnya, Anda sudah kuasai artikelnya, itu lalu Anda datang ke dosen pembimbing pasti paham bahwa Anda sudah paham dengan apa yang Anda tulis, gitu ya. Tapi kalau Anda datang dengan kosong ke dosen pembimbing mau mengirim Anda kiri kanan gitu, Anda pasti iya-iya saja karena Anda tidak punya bekal modal datang ke dosen pembimbing. Gitu ya. Jadi Anda datang ke dosen pembimbing tentu dengan sudah melakukan banyak hal, pemetaan artikel, pengumpulan teori, mengumpulkan teori, mengumpulkan data. Anda sudah siap dengan itu semua, Anda datang ke dosen pembimbing, Anda punya defense ketika dosen pembimbing ingin mengarahkan ke hal yang lain. Gitu ya. Nah, misalnya si di Mbak Dias konsennya di kualitatif dengan tema pendidikan, nanti kan sasarannya dosen pembimbingnya misalnya dosen yang memang pendidikan kayak Pak Ari, Bu Siti, kemudian Pak Parno, Pak Agus, itu kan semuanya pendidikan. Nah, tentu Anda eh, mengancang-ancang mereka DV-nya, Anda mengikuti gayanya mereka. Ya, kan ya. Anda ingin, saya mau pembimbingnya Bu Siti atau Pak Parno. Nah, Anda datang dengan modal yang tadi dan gaya yang mirip dengan mereka. Kan itu seirama kan. Anda pasti ya sudah, paling ya udah lanjutkan. Silakan tulis proposalnya, lanjutkan proposalnya dan seterusnya. Tapi Anda mengumpulkan tema pendidikan, Anda datang ke Prof. Haryo, ya pasti mentah semua lah. Ya kan? Ya pasti Pak Haryo yang nggak mau membimbing, ya ganti pembimbing. Nah, gitu kan. Sebaliknya, artikel Anda tentang makroekonomik, datanya makroekonomik, teorinya makroekonomik, datang ke dosen pendidikan gitu ya. Ya sudah mentah, sia-sia apa yang Anda kerjakan. Memang ada dosen yang mau, tapi kan hasilnya tidak bagus. Ya kan ya, antara apa minat yang Anda ingin kerjakan, kemudian dosennya bidangnya apa, itu tidak akan bagus hasilnya. Itu dia. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, berapa tahun? Semakin up to date yang Anda pakai, semakin bagus. Semakin baru artikel yang Anda pakai, semakin bagus. Kecuali memang Anda sudah melakukan penelusuran, kemudian Anda sudah melakukan pencarian, dan tidak menemukan artikel yang baru,
yang adanya adalah tahun 90 atau tahun 2000, 2010, ya itu yang Anda gunakan. Kalau Anda sudah berupaya, ya, tidak menemukan artikel yang baru, ya gunakan artikel terakhir. Anda sudah sangat berupaya, maksimum eh, daya yang Anda gunakan tidak menemukan, gitu ya. Ya gunakan artikel terakhir atau gunakan buku terakhir. Nah, beda halnya ketika saya eh, hanya menemukan buku tahun 2010, tapi ternyata di tempat lain sudah muncul 2020. Berarti Anda tidak melakukan penelusuran. Anda hanya mencari di perpustakaan FE, gitu kan ya. Di situ kan terbatas tuh. Pak, bukunya hanya terbitan tahun 2010, sementara di perpustakaan nasional, di perpustakaan daerah, di Google Book itu muncul terbitan terbaru. Itu hindari ya. Oke, itu saya kira. Kemudian apalagi yang ingin mau ditanyakan? Izin bertanya, Prof. Nah, Pak Leski, mangga. Ini di mata kuliah metodologi penelitian ini, kan tadi ada boleh pilih kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau kualitatif ini data yang diperoleh itu dari observasi seperti wawancara kah atau bisa dari literatur review saja? Dan kalau misalkan kualitatif, apakah harus data primer dari kuesioner atau bisa data sekunder, Prof? Ya, misalnya Mas Reski deskripsinya kualitatif, ya tentang pendidikan. Ingin meneliti hasil belajar antara kelas A dan kelas B. Kelas A pendekatannya, pendekatan belajarnya dengan textbook atau ceramah, gitu ya. Kemudian kelas B pendekatan belajarnya adalah diskusi, ya. Maka apakah datanya bisa dari hasil belajar saja? Kan tentu kan tidak bisa kan? Mas Reski harus melakukan pengamatan dari awal sampai keluar nilainya, nilai akhirnya. Ya, tentu kan ada namanya pengamatan kan? Ada data evaluasi, kemudian ada data eh, interview dengan siswanya, ada data interview dari siswa kelas A, siswa kelas B, ada data interview dari guru kelas A, guru kelas B, ya. Kemudian data sekundernya hasil belajar atau hasil tugas dari eh, selama pembelajaran itu berlangsung selama 4 bulan misalnya. Itu bulan pertama ada tugas, bulan kedua ada tugas. Itu ada data sekunder itu. Ya. Kemudian dari pengamatan Mas Rizky sendiri dalam bentuk kuesioner itu bisa. Jadi data yang dipakai dalam penelitian kualitatif itu lebih banyak. Ada interview, ada data survei, ada kuesioner, kemudian ada hasil belajar, itu lebih banyak. Ya, itu berbanding terbalik misalnya kalau penelitiannya kuantitatif tentang pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, tingkat bunga. Mereka cukup dengan data sekunder saja. Selesai, dia olah, keluar hasil, analisa, pembahasan, kesimpulan. Nah, kalau kualitatif ya, namanya kualitatif, Anda mencari informasi sebanyak-banyaknya dari sumber yang berbeda, lalu Anda analisa. Nah, itulah kelebihannya kualitatif, memberikan informasi lebih banyak, menggali informasi lebih banyak, memberikan hasil yang lebih bagus. Karena penelitiannya lebih, lebih mendalam, gitu ya.
Ya, beda hanya kalau hasil belajarnya saja gitu ya. Hasil belajarnya udah selesai, kering. Jadi kalau kuantitatif dengan hasil belajar saja itu kering informasinya. Apa yang ditulis di skripsinya itu lebih kering dibandingkan Mas Reski dengan kualitatif hasil belajar dengan pendekatan yang disebutkan tadi. Anda akan bisa bercerita mulai dari metode yang digunakan, evaluasi yang dilakukan, gitu ya, respon siswa, respon guru, dan seterusnya. Anda akan banyak menulis di skripsinya. Nah, itu kelebihannya kualitatif. Anda akan menggali lebih banyak, memberikan informasi lebih banyak, menganalisa lebih banyak, dan memberikan saran lebih banyak. Tapi kekurangannya adalah Anda memiliki waktu yang harus banyak, tenaga lebih banyak, biaya lebih banyak, effort lebih banyak, dan eh, lebih lama. Itu kekurangannya. Ya, ya, ya. Ada upaya yang lebih besar, tentu menghasilkan nilai yang lebih bagus. Ya, nilai itu dalam artian kualitas skripsi Anda itu lebih bagus kalau memang melakukan penelitian dengan eh, sesuai dengan step-stepnya. Ya, itu Mas Rizky. Baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya, Prof. Ya, oke, ada lagi? Ya, kemudian ini nanti saya share ya, saya share, kemudian Anda pelajari pendekatan yang digunakan apa saja ya, kemudian metode yang digunakan, jenis kontribusi. Ya. Nah, beberapa menit terakhir, apa sih ini ada pertanyaan apa sih pentingnya riset, apa pentingnya penelitian? Ini saya mengutip beberapa sumber ya, ada dari Confucius, ada dari kitab, kemudian ada dari Prancis. Tentunya dengan penelitian itu belajar lebih banyak, menulis lebih banyak, dan membaca lebih banyak. Ya. Dengan membaca tentunya eh, itu mengajarkan banyak hal. Kemudian dengan membaca, dengan penelitian, itu menjadikan manusia itu full man. Katanya, kata Prancis, kemudian dengan menulis akan memberikan nilai tambah lebih banyak, lebih bagus, meningkatkan apa kemampuan Anda dalam menulis gitu ya. Kemudian dengan penelitian tentu meningkatkan reputasi ya. Kalau saya mencari Pandu Rizky Putra di internet, kira-kira yang muncul apa? Kalau yang muncul itu publikasi A, publikasi B gitu ya. Skripsinya muncul di Scopus, skripsinya muncul di jurnal. Ketika mengetik Pandu Rizky Putra, keluar tuh artikelnya. Itu kan reputasinya kan bagus tuh. Ketika Anda daftar jadi guru, atau jadi dosen, atau jadi apa, reputasi Anda dalam menulis kan bagus. Kemudian mempromosikan apa sih apa ya mempromosikan expertise Anda gitu ya. Kemudian scientific ability Anda, kemampuan saintifik Anda gitu. Lalu yang terakhir adalah menjual ide-ide yang bagus kepada orang lain. Bagaimana menulis paper yang bagus dan seterusnya. Itu kalau skripsinya bagus. Tapi kalau skripsinya tidak bagus, maka tidak bagus itu akan terus menerus sampai sekian angkatan ke belakang gitu ya.
Maka yang terjadi adalah ya kasusnya UI kemarin. Anda sudah menyandang gelar sarjana pendidikan. Tapi begitu ada yang menemukan Anda plagiat, misalnya, data yang Anda pakai itu tidak valid, maka yang terjadi adalah seperti Bahlil, gelar Anda akan dicabut. Kemudian kalau berat, Anda diberhentikan. Kalau ringan, Anda paling dipersilakan untuk menulis skripsi ulang. Gitu ya. Nah, jadi tulislah yang benar, valid, sesuai dengan kaidah ilmiah. Tidak perlu tebal, singkat, padat, jelas. Yang penting novelty-nya ada, gitu ya. Itu yang dibutuhkan. Kemudian bagaimana membuat judul? Kita ketemu minggu depan aja. Bagaimana membuat judul yang baik, ya, dari pemetaan teori, pemetaan artikel yang Anda pakai dan seterusnya, itu kita diskusikan minggu depan. Dan untuk Anggi dan siapa PJ kelas A dan B, saya minta pendapatnya karena hari Senin minggu depan saya ada di Loksemawe melakukan akreditasi prodi ekonomi syariah di Aceh pada hari Senin sampai Selasa. Maka waktu perkuliahan kita kira-kira hari apa? Jumat, Prof. Gimana, Prof? Jumat sebelum atau setelah duhur? Setelah zuhur. Setelah zuhur jam Seperti biasa jam 1. 1. Iya, jam 1. Ya, baik jam 1. Kita hari Jumat jam 1. Tolong ingatkan saya, Anggi ya, Anggi sama Vali. Maaf, Prof. Kalau Hmm. kelas A di jam 1 hari Jumat ada kelas. Udah kelas. Yang 2 kelas ini tidak ada, hari apa? Hari apa ya? Hari Rabu Kamis sih padat, Prof. Itu Jumat benar-benar opsi terakhir. Jumat Ya. kelas A gimana? Sampai jam berapa itunya kelasnya? Kelas A Jumat sampai jam 3. Jam 3. Pagi, kalau pagi, Pagi ini MKU, Prof. MKU jam 3. Setelah jam 3, hunting takjil. Belanja, Prof. Kalau kita misalnya hari Jumat, 3:30, asar kan jam 3 ya. 4:30 sampai 4:30. Bagaimana? Kalau kelas B kayaknya aman, Prof. Kelas A, Sip, aman. Aman, Prof. aman. Ya. Saya kira berburu takjil jam 5 juga bisa. Oke ya, itu pertemuan kita hari ini. Tugas Anda mencari artikel, akan saya tanyakan hari Jumat. Artikelnya sudah sampai berapa? Sampai di mana? Sudah berapa? Sudah dibaca, sudah dibedah, dan seterusnya. Kemudian di hari Jumat itu kita bagaimana membuat judul, lalu bagaimana membuat latar belakang penelitian. Ya, jadi hari Jumat akan saya tanyakan artikelnya sudah berapa banyak, lalu bagaimana membuat judul, bagaimana membuat latar belakang penelitian. Ya, sesuai dengan ya, bagaimana membuat latar belakang penelitian. Ya, di hari Jumat kita bagaimana membuat latar belakang penelitian dan judul. Oke gitu ya, terima kasih. Ini jam rawan. Anda
pertemuan hari ini kita akhiri. Terima kasih. Sampai ketemu lagi hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Agri Prof. sama Terima Vali kasih, jangan Prof. lupa mengisi link yang dikirim oleh GPCM ya. Oh ya, LPET. Monet ya, Prof. Ya, oke, baik. Saya tinggalkan Zoom ya.